Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Pada episode kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman cerita dari Mas Zaki. Sebuah cerita tentang pesugihan yang mungkin sudah banyak kalian dengar. Pesugihan tali pocong. Prapto yang pada tahun 1998 akibat krisis moneter harus mendapatkan PHK dari perusahaannya. Dan sejak saat itu perekonomiannya diuji. Seperti biasa tidak tahan uji, Prapto pun memilih untuk menggunakan jalan pintas. Pesugihan tentunya. Dan seperti apa kisah nyata dari Prapto ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Tahun 1998 akan selalu dikenang sebagai tahun yang menyedihkan. Krisis moneter yang melanda Indonesia seketika membuat banyak orang merana. Alih-alih berharap sejahtera, buat makan di hari esok pun tak ada. Para pengusaha mulai mengencangkan ikat pinggang, sehingga PHK menjadi solusi untuk dapat tetap bertahan. Hal ini juga terjadi pada Prapto. Prapto adalah seorang buruh pabrik di Bekasi. Sudah 10 tahun dia bekerja di pabrik tersebut. Namun krisis yang semakin mencekik membuat pemilik pabrik harus melakukan efisiensi, sehingga PHK tak terhindarkan lagi. Setiap bulan selalu ada saja karyawan yang di PHK. Bulan ini saja, dari total 20 karyawan yang di PHK, Prapto adalah salah satunya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Prapto harus menerima keputusan itu dengan lapang dada, meskipun sebagian hatinya masih tak rela. Setelah pesangon diterima, Prapto segera meninggalkan tempat kerjanya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Prapto meratapi nasibnya yang malang. Apalagi saat ini istrinya sedang mengandung anak kedua, sehingga dia harus siap dengan pengeluaran yang lebih besar ke depannya. Sampai di rumah kontrakannya, Prapto segera membenamkan diri di sofa murahan miliknya yang nampak buluk. Dia mengurut-ngurut kening dengan kedua jempolnya, berharap aliran darah lebih lancar dan dia bisa berpikir jernih. Loh, udah pulang mas? Tumben masih siang kok udah pulang? Mau kopi mas? Aku bikinin ya, ucap Ratri istrinya yang memberondong dengan pertanyaan saat melihatnya pulang kerja tak seperti biasanya. Prapto tak menjawab. Dia masih mengurut-urut keningnya. Wajahnya tampak kuyu. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Ratri langsung mendekati suaminya. Dia berjalan mendekat sambil menahan perut yang telah membesar. Kemudian mengambil posisi duduk di samping Prapto. Ada apa mas? Kok wajah sampean lesu kayak gitu? Ucap Ratri sambil mengusap punggung suaminya. Prapto tak lekas menjawab. Dia hanya memandang wajah Ratri dengan tatapan nanar. Kemudian tanpa bicara, Prapto langsung memeluk tubuh istrinya. Ratri sedikit terkejut dengan pelukan tiba-tiba dari Prapto. Kini Ratri bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berat menimpa suaminya. Ceritalah mas, jangan diam aja. Aku ini istrimu mas, ucap Ratri lembut. Maafkan mas dek, mas kena PHK. Mas sekarang sangat sedih, bingung, pusing. Kamu tahu sendiri kan, mas kerja aja kita masih kekurangan. Apalagi sekarang mas jadi pengangguran. Mas merasa gagal jadi suami sekaligus ayah yang baik dek, ucap Prapto sedih sambil terus memeluk tubuh istrinya. Gak apa-apa mas, mas yang sabar ya. Rezeki sudah diatur. Aku akan selalu ada di samping sampean mas, apapun keadaannya. Tenang aja ya. Ayo kita lewati masa suram ini bersama-sama. Aku yakin kita pasti bisa, balas Ratri menguatkan Prapto. Prapto terharu mendengar ucapan istrinya. Mereka pun semakin mengeratkan pelukannya. Ratri bahkan sampai mengeluarkan air mata.
Hari berganti hari, Prapto mencoba bertahan hidup dengan uang pesangonnya. Memang pesangonnya cukup lumayan saat itu, tapi akan segera habis jika dia tidak mempunyai pemasukan. Prapto mencoba bertemu dengan beberapa temannya yang di PHK lebih dahulu darinya. Dia ingin minta saran untuk memulai usaha. Hingga akhirnya Prapto bertemu dengan Giman. Giman adalah salah satu temannya yang di PHK 5 bulan sebelumnya. Prapto mendengar Giman telah menjadi seorang pebisnis sukses. Mereka berdua berencana untuk bertemu di warung kopi yang tidak jauh dari pabrik mereka dulu. Prapto pun telah datang terlebih dahulu. Dia menunggu Giman sambil celingukan. "Ini kopinya toh. Lo ngapain celingukan mulu dari tadi? Emang lo lagi nunggu siapa?" tanya Rohali, pemilik warung yang memang telah saling mengenal dengan Prapto. "Gua lagi nungguin Giman, Bang. Biasa, masalah bisnis," jawab Prapto sambil menaik turunkan kedua alisnya. Rohali tampak terdiam mendengar ucapan Prapto, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Kepala Rohali menengok ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tak ada orang yang akan mendengar pembicaraannya. Kemudian Rohali duduk di samping Prapto. Toh, dengerin gua. Yang gua dengar, si Giman itu gak beres orangnya. Bisnisnya gak jelas, tapi dia tiba-tiba bisa kaya banget. Itu gak masuk akal kalau menurut gua. Jadi lo harus hati-hati. Sekarang zaman lagi susah. Orang bisa saja ngelakuin apapun untuk dapat duit, ucap Rohali setengah berbisik. Belum sempat Prapto menanggapi, mendekatlah sebuah sedan Toyota Starlet lalu berhenti di depan warung Rohali. Mata Rohali dan Prapto tertegun melihat sedan berwarna hitam mulus itu berhenti di depan mereka. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria sedikit pendek dan bertubuh tambun. Dia adalah Giman. Dia memakai baju rapi dan rambutnya tampak klimis. Dengan tampilan seperti itu, sudah sangat layak jika dia disebut pebisnis. "Buset, kemarin pakai Corolla, sekarang Starlet. Lu bisnis showroom apa gimana nih, Man?" tambah Rohali. "Biasa, Bang, lagi bosen aja pakai Corolla, jadi gua parkir aja tuh di rumah. Ya, mudah-mudahan bulan depan bisa ganti BMW, Bang," ucap Giman sambil melepas kacamata hitamnya, lalu menyangkutkan kacamata itu di saku bajunya. "Wah, dandan lu udah perlentes sekarang, Man. Dulu aja di pabrik seragam lu buluk mulu," sambut Prapto sambil berjalan mendekat dan memeluk tubuh Giman. "Alah, bisa aja kamu tok. Menyesuaikan klien aja gua mah. Kamu lama nggak nungguinnya? Soalnya aku juga lagi sibuk banget. Ini aja aku sempetin mampir. Habis ini aku juga harus ketemu lagi dengan beberapa klien," balas Giman sambil menyulut sebatang rokok. Edan, aku nggak nyangka kamu sekarang jadi orang sukses, Man. Padahal dulu di pabrik kerjaanmu judi mulu. Terus kalau shift malam sering ketiduran. Kalau enggak, kadang kamu juga berak lama banget kan?" ucap Prapto mengenang masa lalu sambil menepuk-nepuk pundak Giman. "Hahaha, bener banget toh. Dulu kerjaanku kebanyakan kabur ke toilet. Tapi jangan salah, dengan bisnis yang kujalani sekarang, aku berak aja digaji toh," ucap Giman sembari memesan kopi pada Rohali. Ucapan Giman membuat Prapto tertarik. Dia mendekat lalu bertanya pada Giman, "Emangnya bisnis apa, Man? Kok enak banget, ngising aja dapat duit?" tanya Prapto dengan sangat penasaran. "Bisnis batu bara toh. Jadi kita investasi buat nambang batu bara di Kalimantan. Nanti kita dapat imbal balik. Cukup kamu titip dana ke aku. Nanti uangmu bakalan dijadikan modal buat nambang batu bara. Nah, tiap bulannya kamu dapat profitnya. Asal kamu tahu toh, kalau kamu investasi 10 juta, tiap bulan kamu dapat 500.000. Lumayan kan? Bahkan lebih besar dibandingkan gaji kita di pabrik. Pesangonmu sekitar 10 juta kan? Nah, itu kalau kamu investasikan ke aku, nanti tiap bulan kamu dapat 500.000. Mantep toh? Kamu bisa santai di rumah, ngumpul sama keluarga, dan duit ngalir terus. Nih, lihat aku. Sekarang aku naik mobil.
Waktu kerja di pabrik, boro-boro beli mobil, beli motor bekas aja kredit, ucap Giman menjelaskan. Prapto sangat tertarik dengan bisnis Giman, meskipun juga ada rasa khawatir. Giman terus-menerus membujuk dan meyakinkan Prapto, hingga akhirnya Prapto pun setuju untuk bergabung dengan bisnis Giman. Tanpa izin istrinya, Prapto mencairkan uang pesangon ditambah uang jam sosteknya. Total uangnya kini 12 juta. 10 juta dia berikan pada Giman dan 2 juta dia simpan untuk persiapan melahirkan istrinya. Sebulan telah berlalu, Prapto bertemu lagi dengan Giman. Giman memberikan profit yang dijanjikan pada Prapto. Prapto pun girang bukan kepalang, karena tanpa kerja dia bisa mendapatkan uang bulanan di atas UMR Bekasi saat itu. Tok, kalau kamu mau nambah investasi 10 juta lagi, kamu akan jadi investor premium. Setelah kamu jadi investor premium, kamu akan dapat 1,3 juta per bulan. Gimana? Enak kan? Bujuk Giman pada Prapto. Waduh, mantep itu. Tapi sayangnya aku gak punya duit segitu, man, balas Prapto. Alah, gampang. Tinggal kamu gadekan dulu sawah bapakmu di kampung. Gak sampai setahun juga dijamin balik uang itu. Coba kamu pikir, Tok, kapan lagi ongkang-ongkang dibayar? Aku sengaja lebih dulu menawarimu. Kalau kamu kelamaan ya pasti disikat orang duluan. Piye? Kalau oke, aku tunggu jawabanmu seminggu lagi. Bujuk Giman lagi. Prapto tampak berpikir. Dalam hatinya dia sangat tertarik. Dia membayangkan betapa enaknya tiap bulan menerima 1,3 juta tanpa kerja. Akhirnya Prapto pulang kampung dan membujuk orang tuanya. Awalnya keinginan Prapto ditolak oleh bapaknya. Namun karena kegigihan Prapto, akhirnya bapaknya setuju untuk menggadekan sertifikat tanah ke bank. Sertifikat tanah itu digadekan sebesar 10 juta dengan cicilan per bulan 550.000 selama 2 tahun. Dalam benak Prapto dia berpikir, dia pasti bisa mencicilnya dengan uang hasil investasi. Uang pun diberikan pada Giman. Giman menerima uang itu dengan gembira, dan Prapto sama sekali tak menaruh curiga. Bulan pertama Prapto mendapatkan 1,3 juta dari Giman. Dia pun kegirangan. Anak istrinya sampai diajak makan mewah di restoran. Prapto merasa jumawa. Dia merasa menjadi orang yang cerdas karena bisa menghasilkan uang tanpa kerja. Bulan kedua, Prapto hanya mendapatkan 600.000. Giman beralasan tambang sedang banyak masalah sehingga profit turun. Prapto pun mau tidak mau menerima alasan Giman. Namun kini hatinya mulai sedikit gusar. Hingga akhirnya pada bulan ketiga, Giman menghilang. Prapto tak menemukan Giman dimanapun. Bahkan saat Prapto mencari ke rumahnya, rumah Giman telah disita oleh bank. Banyak orang yang tertipu oleh Giman, termasuk beberapa rekan kerjanya dulu di pabrik. Prapto langsung lemas. Dia pun jatuh terduduk saat mengetahui kalau Giman adalah penipu. Dunianya seakan runtuh. Kini seluruh uang pesangonnya telah lenyap. Ditambah dia harus membayar cicilan sertifikat tanah yang dia gadekan di bank. Berhari-hari Prapto hanya termenung, merenungi nasibnya yang malang. Dia melihat anak dan istrinya yang masih tampak gembira. Dalam benak Prapto dia membayangkan bagaimana perasaan istrinya jika dia tahu kalau seluruh uangnya telah habis, ditambah dengan cicilan yang harus dibayarkan. Namun Prapto menyembunyikan kesedihannya. Dia bertekad sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa melibatkan istrinya. Dia tak mau istrinya bersedih dan terbebani. Siang itu Prapto ngopi di warung Rohali. Wajahnya murung dan sesekali melamun. Lah, lo kenapa, Tok? Gak dikasih jatah sama bini lo ya? Ucap Rohali membuka percakapan. Bener kata lu, Bang. Emang brengsek tuh Giman. Dia sekarang kabur. Uang gua diembat. Pusing gua sekarang, Bang, balas Prapto. Mendengar ucapan Prapto, Rohali mendekat agar dia bisa ngobrol lebih jelas lagi dengan Prapto. Buset, kok bisa? Bukannya kemarin lu masih dapat setoran dari dia, Tok? Tanya Rohali penasaran. Iya, Bang, cuma 3 bulan doang.
Itu pun yang bulan ketiga nggak full. Andai aja dulu gua dengerin kata-kata abang, pasti saya nggak ketipu. Ya udah, sabar Tok. Zaman sekarang ngeri, orang-orang tega nipu teman sendiri, balas Rohali. Prapto sejenak diam. Dia menyeruput kopi dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Terus, rencana lo ke depannya apa Tok? Tanya Rohali. Pusing gua bang. Apalagi bentar lagi bini lahiran. Belum lagi tanah di kampung yang gua gadein harus dicicil tiap bulan. Emang abang gak punya kenalan yang bisa kasih kerjaan gitu bang? Ucap Prapto penuh harap. Gimana ya? Kalaupun lo kerja serabutan, tetep bakalan sulit kalau buat bayar cicilan. Sebenarnya gua punya kenalan yang bisa kasih lo kekayaan, tapi ini butuh mental dan keberanian Tok. Ucap Rohali. Beneran bang? Gua siap mental bang, siap banget. Prapto menjawab dengan tegas. Kini harapannya sedikit muncul. Jadi, kenalan gua ini adalah seorang dukun. Namanya Abah Maman. Dia bisa kasih penglaris, bahkan pesugihan. Lo bisa kaya dengan instan tanpa harus kerja keras. Tapi pasti ada syarat dan ketentuannya. Gua juga minta penglaris sama dia. Dan lo lihat sendiri kan, warung gua laris dan bertahan meskipun di tengah krismon. Dan lo tahu nggak, toko bangunan besar di dekat perempatan yang laris banget itu. Nah, dia juga ikut pesugihan di Abah Maman. Zaman sekarang, orang-orang kaya rata-rata kalau nggak nipu ya ikut pesugihan Tok. Rohali menjelaskan panjang lebar kepada Prapto. Prapto nampak berpikir. Dia merasa tak ada jalan lain. Sehingga setelah beberapa saat berpikir, dia pun setuju dengan pendapat Rohali. Baik bang, gua akan coba datang ke rumah Abah Maman. Emang rumahnya di mana bang? Tanya Prapto. Ntar gua antar Tok kalau lo mau. Rumahnya agak pelosok deket Jonggol. Ya udah, besok kita kesana Tok. Balas Rohali. Singkat cerita, pagi itu Prapto dan Rohali pergi ke rumah Abah Maman dengan mengendarai Suzuki FR milik Rohali. Suara nyaring dan asap mengepul keluar dari knalpot motor bebek itu seolah menggambarkan semangat Prapto untuk lepas dari kesulitan. Sepanjang perjalanan, Prapto hanya diam. Batinnya menerka-nerka tentang apa yang akan terjadi saat dia bertemu dengan si dukun. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di rumah Abah Maman. Rumah Abah Maman tampak bagus, dengan halaman luas dan lantai keramik yang bersih. Tak seperti bayangan Prapto bahwa rumah dukun itu dari kayu dan tampak menyeramkan. Namun dengan melihat bagusnya rumah Abah Maman, Prapto semakin yakin bahwa dukun itu memang sakti. Singkat cerita, mereka berdua masuk rumah dan bersiap bertemu dengan Abah Maman. Rohali menunggu di ruang tamu, sedangkan Prapto masuk ke kamar khusus Abah Maman. Prapto mengedarkan pandangan saat masuk ke dalam kamar. Kamar seluas 4 kali 4 meter itu tampak temaram meskipun hari masih pagi, seolah kamar itu tak terjamah cahaya matahari. Dinding kamar dibalut kain berwarna merah dengan bau wangi kemenyan dan minyak serimpi yang memenuhi ruangan kamar itu. Pelan-pelan, Prapto duduk di depan sebuah meja. Di atas meja terdapat tembikar yang mengeluarkan asap, kujang kecil, dan beberapa benda lainnya yang Prapto sendiri tak tahu benda apa itu. Matamu lihat apa? Bentak orang tua yang berada di depan Prapto. Prapto terkesiap. Dia hampir melompat karena keterkejutan. Dia merasa tadi tak ada orang di sana. Mungkin tadi aku nggak ngeh. Mana mungkin dia tiba-tiba muncul begitu aja, gumam Prapto dalam hati. Kamu ingin kekayaan kan Jang? Tebak Abah Maman seolah dia tahu isi hati Prapto. Iya bah, saya butuh kekayaan. Saya lagi banyak masalah. Saya habis di... Hus, aku nggak butuh keluh kesahmu, malah curhat. Aku sudah tahu semuanya. Gak usah kamu beritahu. Aku hanya ingin tanya, apa kamu benar-benar siap? Karena urusan dengan setan itu butuh mental. Kalau ragu, mendingan pulang, ucap Abah Maman tegas. Prapto berpikir sejenak, tapi dia sudah membulatkan tekad karena dia merasa tak ada jalan lain lagi yang lebih baik. Saya siap bah,
Asalkan pesugihan atau penglaris yang saya minta tidak membutuhkan tumbal, jawab Prapto. Jang. Abah Maman tertawa terbahak-bahak. Mulutnya mengeluarkan asap saat tertawa karena dia menghisap rokoknya sesaat sebelum dia tertawa. Kamu itu lucu, Jang. Kamu kencing di pom bensin aja bayar. Masa minta kekayaan sama setan mau gratisan? Ya pastilah, tetap ada syarat dan tumbal. Tapi pesugihan ini tumbalnya hanya ada di awal saja. Setelah itu tidak ada tumbal lagi. Gimana? Masih mau lanjut atau enggak? Balas Abah Maman. Prapto garuk-garuk kepala, lalu dia mengangguk pelan. Nah, gitu. Laki-laki itu kudu tegas, Jang. Jangan setengah-setengah. Jadi dengarkan Abah. Pesugihan ini namanya tali pocong perawan. Jadi syaratnya kamu cuma ngambil tali pocong gadis perawan yang sudah dimakamkan. Nanti setelah tali itu kamu dapatkan, maka akan aku ritualkan. Setelah itu kekayaan akan datang padamu, ucap Abah Maman. Ah, berarti saya harus gali kubur orang, Bah? Jawab Prapto penuh keterkejutan. Iyalah. Kenapa? Takut? Kamu kerja keras banting tulang keringet sampai ke pantat, itu biar kelihatan rajin dan naik pangkat kan? Setan juga sama. Kamu harus menunjukkan kesungguhan agar mereka kasih kekayaan. Jadi jangan cuma berpikir ongkang-ongkang terus duit datang. Pantes kamu gampang ketipu orang. Abah Maman menghakimi Prapto. Ini orang tahu semua masalahku, berarti dia emang sakti, gumam Prapto. Baiklah, Bah, saya siap. Tapi gimana caranya nyari makam gadis perawan? Itu pasti susah banget, Bah. Prapto mengeluh sambil menggaruk rambutnya. Tenang, inilah yang kubilang tumbalnya hanya satu. Jadi nanti aku akan memberikan sesuatu, dan kamu harus menyebarkan sesuatu itu ke jalan raya, biar para kodamku yang mencari tumbalnya. Terus tiap hari tugasmu hanya memantau jalan itu. Nanti pasti ada gadis perawan yang mati kecelakaan. Nah, kamu cari tahu alamatnya, lalu ambil tali pocongnya. Gampang kan? Ucap Abah Maman. Prapto pun mengangguk tanda mengerti. Setelah itu, dia diberi sebuah bungkusan yang berisi tanah, beras kuning, dan beberapa kembang. Sambil berjalan pulang, Prapto menyebarkan syarat dari Abah Maman ke jalan ramai. Hati Prapto sudah dibutakan oleh harta, sehingga dia tega melakukan hal yang dilarang agama. Hari-hari berlalu, Prapto tiap hari memantau jalan itu. Dan di hari Jumat siang, apa yang dikatakan Abah Maman kejadian juga. Seorang gadis ditabrak motor saat sedang menyeberang. Padahal gadis itu sudah memastikan tidak ada kendaraan ketika dia menyeberang. Tiba-tiba muncul sebuah motor entah dari mana dan langsung menerjangnya. Gadis itu sampai berputar di udara dan jatuh terhempas ke aspal hingga tewas. Melihat kejadian itu, Prapto langsung mendekat dan berpura-pura menolong. Tujuannya hanya ingin tahu alamat gadis itu. Ternyata rumah si gadis hanya 30 menit dari kontrakan Prapto. Prapto ikut iringan pemakaman si gadis sambil mengamati situasi. Setelah dia mempelajari situasi pemakaman, dia bersiap menjalankan rencananya nanti malam. Malam tiba. Malam itu udara begitu dingin. Kilat dan gluduk bersautan menandakan hujan akan datang. Suasana yang sangat tepat untuk merebahkan badan di pembaringan. Namun tidak bagi Prapto. Dia menenteng cangkul dan pergi ke pemakaman. Menjelang tengah malam, dia berjalan mengendap melalui makam-makam yang sepi dan mencekam. Hingga akhirnya dia sampai ke makam yang dia tuju. Tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya sambil masih diiringi suara petir yang bersautan. Di tengah guyuran hujan, Prapto menggali makam si gadis itu. Tampak keringat dan bulir hujan berpadu membasahi tubuhnya. Senyumnya tersungging ketika cangkulnya membentur papan penutup liang lahat. Kemudian dia mengangkat papan itu
Lalu terlihatlah sesosok tubuh gadis muda yang terbalut kain putih. Prapto membalik tubuh miring itu dan kini tampaklah wajah pucat dengan kapas yang masih menutupi hidung. Prapto tertegun sejenak. Bulu kuduknya meremang ketika dia melihat wajah gadis di depannya. Sayang sekali, gadis secantik dia mati dengan tragis. Maafkan saya, Mbak, ujar Prapto pelan. Lalu dia melucuti seluruh tali yang mengikat kafan gadis itu. Setelah seluruh tali berhasil diambil, Prapto membenarkan posisi kafan agar tak terbuka. Lalu dia miringkan lagi tubuh gadis itu dan menutup makamnya dengan tanah. Kini 3 helai tali pocong telah ia dapatkan. Kemudian Prapto pulang dengan riang gembira di tengah hujan lebat yang tak henti-hentinya mengguyur badannya. Singkatnya, Prapto kembali ke rumah Abah Maman. Prapto menunggu dengan gusar di ruang tamu ketika Abah Maman merituali tali pocong itu. Sejam berlalu. "Jang, masuk!" perintah Abah Maman kepada Prapto. Prapto langsung masuk ke kamar Abah Maman. Dilihatnya satu buah bungkusan kain putih di atas meja yang berada di hadapannya. "Gini Jang, Abah sudah selesai ritual. Nanti setelah kau bawa pulang bungkusan ini, kamu harus buat usaha. Usaha apapun terserah. Lalu gantungkan bungkusan ini di warung atau gerobakmu. Biarkan yang goib yang bekerja untuk memperkaya dirimu. Ada tugas yang harus kau ingat. Kamu harus menyiapkan satu kamar khusus untuk ritual. Nanti aku akan berikan kamu apa saja yang dibutuhkan untuk ritual. Ritual dilakukan tiap malam Jumat Kliwon. Jangan sampai kamu lupa. Kalau sampai lupa, maka kau akan kena tulah, dan aku tak akan sanggup mengatasinya. Kau dengar, Jang? Sekarang tinggal kau selesaikan pembayaran. Total semuanya 1 juta. Ucap Abah Maman menjelaskan. Wah, 1 juta? Habis dah tabunganku, gumam Prapto. Prapto menyanggupi apa yang diperintah oleh Abah Maman. Setelah itu dia pulang dan berpikir usaha apa yang cocok untuknya. "Dek, Mas ini mau bikin usaha, tapi kira-kira usaha apa ya, Dek?" ucap Prapto. "Kalau warung soto aja gimana, Mas? Soto buatanku kan lumayan. Aku akan mengajari resepnya. Nanti habis lahiran biar Mas bisa jalan sendiri," balas Ratri. Setelah itu suami istri tersebut bahu-membahu untuk membuat usaha warung soto. Prapto meminjam uang kesana kemari untuk membuka usaha karena tabungannya telah ludes, untuk bayar dukun dan juga untuk cicilan. Dia menyewa ruko dan membeli gerobak juga peralatan untuk membuka warung soto. Singkatnya, warung soto pun dibuka. Tak lupa dia menyelipkan bungkusan tali pocong itu di gerobaknya. Prapto menamai warung sotonya dengan nama Warung Soto Barokah, tapi tidak barokah, meskipun dia menggunakan cara yang tidak benar untuk berjualan. Persis seperti dugaannya, baru sehari dibuka, warung sotonya langsung ludes tak tersisa. Hanya beberapa jam buka, semua stok yang dia buat bersama istrinya telah ludes. Prapto dan istrinya kegirangan saat menghitung keuntungan. Hari demi hari berlalu, warung soto Prapto semakin laris dan terkenal. Dia kini mempekerjakan karyawan karena istrinya kepayahan meladeni pembeli yang tidak ada habisnya. Dari 1 karyawan, kemudian bertambah menjadi 2 dan 3 karyawan. Dengan 3 karyawan, Prapto hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan duit datang sendiri. Sementara itu, di kampung Jaya Mukti, tempat di mana Prapto mengambil tali pocong gadis itu, Rani adalah nama gadis malang yang terkena jebakan tumbal Prapto. Gadis itu bekerja di sebuah toko roti yang tidak jauh dari kota Bekasi. Kematian Rani membawa duka mendalam bagi keluarganya. Pasalnya, Rani terkenal baik dan sering membantu ekonomi orang tuanya. Bapaknya hanya pekerja serabutan, sedangkan ibunya berjalan nasi uduk setiap pagi.
Di rumah gadis itu tinggallah kedua orang tua dan satu adik perempuannya yang masih berusia 17 tahun. Adik perempuan Rani bernama Ratna. Malam itu, Ratna berbaring di kamarnya. Dia tidur agak larut karena dia sibuk belajar menjelang ujian nasional. Wah, gak kerasa udah jam 12. Mending aku tidur, besok habis subuh belajar lagi, gumamnya lalu dia merapikan meja belajarnya. Setelah meja belajarnya rapi, dia menuju ke kasurnya. Dia mematikan lampu lalu memejamkan mata mencoba untuk terlelap. Baru saja matanya terpejam, dia mendengar suara lirih memanggil namanya. Suara itu pelan mendayu-dayu terdengar di telinganya, diiringi tangisan yang memilukan. Ratna terbangun. Dia terkejut ketika mendengar namanya disebut. Kayaknya tadi ada yang manggil. Apa cuma mimpi ya? Gumamnya. Ratna kembali berbaring. Dia mencoba untuk memejamkan mata. Tak lama kemudian, dia merasakan seperti ketindihan. Tubuhnya tak bisa bergerak dan matanya terbuka. Dia bisa melihat kamarnya sendiri, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Kemudian, suara yang memanggilnya kembali terdengar. Suara itu terus-menerus terdengar, sedangkan tubuh Ratna masih kaku. Kemudian bau busuk yang bercampur wangi bunga kuburan menyeruak. Ingin rasanya Ratna bangkit, tapi dia tak sanggup. Keringat dingin mulai mengucur, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Mata Ratna segera tertuju ke arah pintu. Pandangannya seperti dipaksa untuk menatap pintu. Kemudian, dari pintu muncullah sesosok pocong. Wajah pocong itu hitam pekat, matanya melotot, dan di lubang hidungnya masih nampak kapas. Ratna ingin berteriak, tapi dia tak bisa mengeluarkan suara. Perlahan-lahan, pocong itu melayang mendekat menuju ranjang Ratna, di mana dia masih berbaring kaku tak bisa bergerak. Kini, pocong itu berdiri di samping Ratna. Ratna dapat mencium bau busuk yang bercampur harum bunga menyeruak di indera penciumannya. Bahkan dia dapat merasakan kain kafan yang menyentuh lengannya. Kemudian pocong yang berdiri itu menunduk dan menempatkan wajahnya tepat di depan wajah Ratna. Kini muka pocong yang menyeramkan itu tepat di depan wajah Ratna. Sekilas Ratna mengenali wajah pocong itu. Teh Rani, Teh, jangan Teh, jangan buat Ratna takut. Rintih Ratna penuh ketakutan. Nah, Ratna, tolong Teteh, nah. Ucap pocong itu berulang-ulang. Dan setiap kali pocong itu berbicara, darah mengucur deras dari mulutnya, sehingga darah yang mengucur itu jatuh membasahi wajah Ratna. Ratna berteriak, lalu terbangun dengan langsung duduk. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya terengah-engah, telapak tangannya langsung mengusap wajahnya. Dia sedikit lega karena tak ada darah di wajahnya. Apa maksudnya ini? Kenapa aku mimpi Teh Rani? Apa yang terjadi padamu, Teh? Gumam Ratna. Kemudian Ratna menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba kesedihan membekap jiwanya. Ratna memeluk lutut dan membenamkan wajah di antara kedua pahanya, lalu menangis terisak. Di sisi lain, warung soto Barokah milik Prapto kini semakin terkenal. Dari pagi hingga malam selalu ramai oleh pembeli. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, sehingga Prapto tutup lebih awal karena harus melakukan ritual. Kamar khusus untuk ritual ada di rukonya. Setelah semua karyawan pulang, Prapto langsung mempersiapkan ritual. Suasana ruko itu tiba-tiba berubah menjadi sunyi dan menyeramkan. Prapto kini berada di dalam kamar sendiri dengan sebuah meja di depannya. Di meja itu sudah terdapat kemenyan dan berbagai macam sesaji. Ketika ritual dimulai, lampu kamar dimatikan dan penerangan hanya dari api lilin. Sayup-sayup terdengar suara kemenyan yang terbakar di atas tembikar. Tidak lama kemudian, asap kemenyan mulai mengepul memenuhi ruangan.
Prapto menutup mata sambil terus mengucap mantra. Kemudian perlahan dia membuka mata. Dan kini tepat di depan matanya sesosok pocong berdiri tegak menatapnya. Pocong itu terlihat samar di balik asap kemenyan. Pocong itu menatap mata Prapto dengan tatapan mata melotot tajam. "Jabang bayi, aku sudah berkali-kali ritual, tapi masih kaget," ucap Prapto ketika melihat pocong di depan matanya. "Hari ini kerjamu bagus. Ini sesaji untukmu, silakan dinikmati," ucap Prapto lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Pocong itu lalu membungkuk dan tampak menghirup asap kemenyan. Prapto berjalan menuju pintu kamar. Sesaat sebelum keluar kamar, tubuhnya sedikit meremang. Kemudian dia menolehkan kepala dan Prapto melompat kaget ketika pocong itu tiba-tiba sudah di belakangnya. Wajah mereka saling bertatapan. Kenapa kamu tiba-tiba di belakangku?" tanya Prapto. "Bang, minta darah, minta darah," ucap pocong itu. Darah?" balas Prapto kebingungan. "Iya bang, darah," ucap pocong itu berulang-ulang. "Gawat, aku harus tanya ke Abah, kenapa pocong ini malah minta darah?" gumam Prapto dalam hati. Kemudian Prapto bergegas keluar. Saat pintu kamarnya akan tertutup, sekilas Prapto melihat pocong itu menatapnya dari dalam kamar dengan tatapan tajam. Sore itu pula Prapto berkunjung ke rumah Abah Maman. Dia gusar karena pocong pesugihannya minta darah. "Dia itu iblis, nak. Terkadang kita tak bisa mengendalikannya. Itulah resiko jika kita bermain dengan mereka. Mereka bisa saja ingkar janji. Tapi tenang saja, cukup kamu sembelih ayam cemani saat ritual nanti. Pasti dia akan suka darah itu," ucap Abah Maman. "Oh iya bah, tapi dia nggak minta darah manusia kan?" ucap Prapto ketakutan. "Kamu takut, Jang?" "Hehehe. Ya, aku tak tahu. Mudah-mudahan dia tak minta tumbal manusia," balas Abah Maman. Malam itu, Ratna dan teman-temannya baru pulang les. Memang menjelang ujian nasional, banyak sekali pelajaran tambahan sehingga terkadang Ratna harus pulang malam. Teman-teman, makan yuk. Aku mau ngajak kalian makan soto di dekat kawasan industri. Enak banget tahu sotonya. Tenang aja, tar aku yang traktir. Gimana? Mau nggak?" ucap Dina mengajak teman-temannya. "Ayo. Lu gimana, Rat? Mau ikut nggak? Kan angkot kita ke arah situ, jadi kita mampir dulu. Soalnya gua udah lapar banget," ajak Fitri pada Ratna. Sebenarnya Ratna ingin menolak, tapi entah kenapa batinnya berucap ingin pergi ke warung soto itu. Mereka bertiga kemudian pulang naik angkot. Angkot itu berhenti tepat di depan warung soto Barokah milik Prapto. Mereka bertiga turun dari angkot dan bersiap masuk ke warung soto Prapto. Dina dan Fitri terlihat mengobrol sambil berjalan masuk ke warung, sedangkan Ratna berjalan di belakang mereka. Pandangan Ratna menyapu ke segala arah. Entah kenapa perasaannya sedikit gusar. Mereka mengambil posisi duduk di pojok belakang. Mata Ratna masih menyapu ke segala arah. Warung soto itu tampak penuh pembeli. Semua meja terisi dan para pembeli tampak makan dengan lahap. Tak lama kemudian, seorang pelayan berjalan sambil membawa baki yang berisi soto ke arah meja di samping Ratna. Si pelayan meletakkan soto itu di atas meja. Entah kenapa, mata Ratna seperti dibimbing untuk menatap ke arah meja di sampingnya. Tidak lama kemudian, dari arah dalam ruko, keluar sesosok pocong yang melayang menuju meja di samping Ratna. Ratna terkejut bukan main. Pocong itu sangat jelas di matanya, tapi tampaknya orang-orang tak melihatnya. Kemudian si pocong membungkuk tepat di atas mangkok soto yang terlihat panas mengepul yang berada di atas meja. Lalu pocong itu membuka mulut dan meneteskan ludahnya di dalam mangkuk soto. Ratna sangat jelas melihatnya. Tubuhnya bergetar ketakutan.
Keringat dingin seketika membasahi keningnya. "Nah, Ratna," ucap Dina menyadarkan Ratna. "Kamu ngelamun ya? Ini sotomu udah datang," ucap Dina lagi. Dengan masih bergetar, Ratna melihat semangkuk soto di depannya. Matanya kembali melirik meja di sampingnya. Kini yang terlihat hanya orang yang memakan soto dengan lahap. Ratna kembali menatap ke arah mejanya. Dan dia terkejut bukan main. Kini pocong itu telah berdiri di depannya. Sesaat Ratna mengenali wajah pocong itu wajah kakaknya, Rani. Meskipun tampak menyeramkan, namun wajah Rani masih bisa dikenali oleh Ratna. Kemudian pocong itu menunduk. Saat pocong itu mulai menunduk, si pocong menyadari kalau Ratna terus menatapnya. Kemudian pocong berwajah Rani itu menatap mata Ratna dengan tatapan tajam. Wajahnya semakin mendekat dan mendekat. Bau bangkai yang berpadu dengan bau wangi bunga langsung menyeruak. Ratna ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Hampir saja dia muntah karena bau bangkai yang menyengat. Kemudian pocong itu mengalihkan pandangan dan kembali menunduk, meludahi mangkok-mangkok soto mereka. Ratna terdiam, sedangkan para temannya begitu lahap menyantap soto itu. Kemudian pocong itu melayang dan masuk lagi ke dalam ruangan ruko, lalu menghilang begitu saja. Ratna yang ketakutan sudah kehilangan nafsu makan. Dia langsung pergi tanpa pamit dengan teman-temannya. Dia berjalan cepat dengan air mata membasahi pipinya. Dina dan Fitri hanya melongo, tidak paham dengan sikap Ratna. Ketika sampai di rumah, Ratna langsung masuk kamar dan menangis. Si ibu yang melihatnya menangis langsung mendekatinya. "Ada apa, Neng? Pulang-pulang kok nangis?" "Oh, ibu tahu. Pasti masalah cowok kan?" ucap ibunya dengan lembut. "Bukan, Bu. Bukan. Ini tentang Teh Rani. Teh Rani, Bu. Ibu ingat tidak saat kita nyekar 40 hari Teh Rani? Kuburannya kan tampak berantakan. Bapak bilang itu ulah hewan. Aku yakin itu bukan ulah hewan, Bu. Teh Rani mungkin saja dijadikan tumbal. Aku berkali-kali mimpi bertemu Teh Rani yang menangis minta tolong. Dan tadi aku melihatnya sendiri dalam bentuk pocong meludahi makanan di warung soto dekat kawasan itu," ucap Ratna sambil menangis. Ibunya terkejut mendengar ucapan Ratna. Pasalnya, dia juga bermimpi hal yang sama dengan Ratna. Ibunya langsung memeluk Ratna, kemudian mereka berdua menangis terisak. Keesokan harinya, Ratna dan ibunya menceritakan hal yang mereka alami pada ayahnya. Awalnya bapak Ratna tampak tak percaya, namun mereka berdua meyakinkan bapak Ratna dan akhirnya orang tua itu percaya. "Ya sudah, kita coba konsultasi dengan Pak Ustadz Komar." Pagi itu juga mereka datang ke rumah Ustadz Komar. Singkat cerita, ucapan Ratna dibenarkan oleh Ustadz Komar. "Memang dari penglihatanku, sepertinya Rani ditumbalkan oleh pemilik warung soto itu. Tapi kalian tak boleh dendam. Apapun itu, semuanya sudah menjadi takdir Allah. Dan yang jadi pesuruh di warung soto itu bukan roh Rani, tapi korinnya. Karena ruh orang yang meninggal, semuanya kembali kepada Allah. Jadi kalian tenang saja, biarkan aku yang mengurus. Kita doakan saja bersama-sama agar masalah ini cepat kelar dan kalian tidak terus-menerus diganggu jelmaan Rani," ucap Ustadz Komar. Malam itu, Ustadz Komar dengan 2 muridnya mendatangi warung Prapto ketika warung itu telah tutup. Ustadz Komar bersama dengan muridnya meruqyah warung itu dengan bacaan ayat suci. Ketika ayat suci dibacakan, seketika terdengar ledakan di gerobak soto milik Prapto. Dan terlemparlah sebuah bungkusan yang berisi tali pocong milik Rani. Ustadz Komar segera mendekat ke tali pocong tersebut dan meruqyahnya, lalu menyiramnya dengan air doa. Sementara di kediaman Abah Maman, malam itu beliau sedang tertidur pulas. Tiba-tiba tidurnya terganggu dengan suara ledakan dalam kamar ritualnya. Abah Maman segera terbangun dan berjalan tergopoh-gopoh menuju kamar ritualnya. Dia terkejut bukan kepalang ketika melihat kamar itu telah berantakan. Sebagian benda pusakanya berserakan di lantai. Meja yang berada di tengah ruangan juga terbalik.
bahkan kain merah yang menutupi kamar sebagian terbakar. "Kehet, siapa yang berani-beraninya nyerang aku? Cari mati tuh orang, kampret!" umpat Abah Maman. Abah Maman segera masuk ke dalam kamarnya, lalu tangannya memegang keris. Kemudian dia bersila dan mencoba melawan balik serangan itu. Di tempat lain, setelah Ustadz Komar selesai menyiram bungkusan itu, Ustadz Komar yang masih berdiri di depan bungkusan itu lalu membaca doa-doa ruqyah. Dia tahu bahwa si dukun tak mungkin tinggal diam. Tiba-tiba, salah seorang muridnya berjalan mendekati bungkusan tali pocong tersebut dan ingin mengambilnya. "Jangan diambil dulu, biarkan. Hati-hati, karena mungkin ada serangan dari dukun itu. Kalian terus bacakan ayat ruqyah," perintah Ustadz Komar. Di dalam telinganya, Ustadz Komar mendengar suara Abah Maman yang menantangnya. "Berani-beraninya kamu melawanku. Kau bosan hidup ya?" ucap suara Abah Maman yang masuk ke dalam telinga Ustadz Komar. Ustadz Komar tampak tak peduli. Dia terus mengucap doa ruqyah. Jari telunjuknya menunjuk ke arah bungkusan itu dan membacakan surat Ali Imran ayat 26 dan 27 berulang-ulang. Tiba-tiba muncul api dan membakar bungkusan itu. Bersamaan dengan api yang membakar bungkusan, Abah Maman terpental dan terlempar menghantam tembok kamar hingga dia muntah darah. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Komar ketika bungkusan itu telah habis terbakar api. Tidak lama kemudian, Ustadz Komar dan kedua muridnya pergi meninggalkan warung soto Prapto. Esok harinya, Prapto buka warung seperti biasa. Warungnya masih ramai, tapi banyak pembeli yang mengeluh sotonya hambar dan nasinya basi. Prapto pun kebingungan. Hari itu pun dia tutup lebih awal karena semua nasinya basi. Mengetahui ada hal yang tak beres, Prapto mendatangi Abah Maman. Namun dia tercengang saat melihat tenda yang berhiaskan bendera kuning berdiri di depan rumah Abah Maman. Prapto berjalan ke rumah Abah Maman dan didapatinya si dukun telah meninggal. Prapto terkejut bukan kepalang mengetahui kenyataan bahwa Abah Maman telah tewas. Apalagi saat dia mendengar kasak-kusuk dari warga tentang kematian Abah Maman karena pertarungan gaib. Prapto langsung pulang ke rumahnya dengan ketakutan luar biasa. Dia langsung masuk ke kamar dan tak diperdulikannya anak istrinya yang berada di ruang depan. Habis maghrib, rumah Prapto kedatangan tamu. Mereka adalah ayah dan ibu Rani bersama Ratna dan Ustadz Komar. Wajah Prapto nampak kebingungan karena dia tak mengenal para orang-orang yang datang ke rumahnya. "Siapa itu, Mas?" bisik istri Prapto yang duduk di sebelahnya sambil menggendong anak bayinya. "Gak tahu juga, Dek. Baru kali ini aku lihat mereka," balas Prapto dengan berbisik. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Anda ini siapa ya? Saya nggak mengenal Anda sekalian," ucap Prapto. Ustadz Komar dan ayah Ratna berpandangan sejenak, lalu Ustadz Komar membuka suara. "Mohon maaf, Bapak Prapto. Kedatangan kami kemari perihal Rani. Rani itu adalah anak dari Bapak Usep dan Ibu Desi," ucap Ustadz Komar. Mata Prapto terbelalak ketika mendengar nama Rani disebut. Dia teringat nama dalam nisan yang dia gali kuburannya. Tubuhnya bergetar, keringat bercucuran, wajahnya pucat pasi. Tak lama kemudian, Ibu Rani tak kuasa menahan tangis. Bapak Rani mencoba menenangkannya. "Sudah, Bu, semuanya sudah takdir," bisik Bapak Rani. "Maaf Pak Prapto, kami hanya ingin bersilaturahmi. Meskipun kami sedih, kami tidak berpikir untuk membalas dendam. Kami anggap semua ini takdir Allah, dan kami berharap Pak Prapto bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan itu. Untung saja si dukun telah tewas, karena bisa saja setelah ini nyawa keluarga Pak Prapto dan orang-orang yang memakan hasil pesugihan sampean akan menjadi tumbal," ucap Ustadz Komar. Prapto hanya menunduk, tampak wajahnya ketakutan, sedangkan istrinya kebingungan. Prapto kemudian menceritakan dari awal perihal pesugihan yang dia lakukan. Ratri tampak terkejut
Bahkan dia hampir pingsan. Untung saja keluarga Rani adalah orang yang baik, sehingga mereka tak membalas dendam. Prapto berkali-kali meminta maaf, bahkan dia sampai menangis terisak. Keluarga Rani pun telah memaafkan Prapto. Mereka berpelukan dan terlarut dalam suasana haru. 2 bulan kemudian, Prapto memutuskan untuk pulang kampung dan menjalankan usaha di kampungnya. Kini dia menjadi orang yang baik dan taat beribadah. Kejadian yang menimpanya telah membuatnya sadar dan bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara Allah menunjukkan hidayahnya. Karena terkadang hidayah datang dari sesuatu peristiwa yang tak pernah kita duga. Kini, ruko yang pernah menjadi warung soto Prapto telah kosong selama lebih dari 3 bulan. Malam itu, hujan lebat mengguyur kota Bekasi. Terlihat sesosok pria tua meminggirkan gerobak baksonya dan meneduh di teras ruko. Dia berteduh tepat di bekas warung soto Prapto. Hujan yang begitu deras pastinya akan mengganggu perjalanannya. Dia duduk meringkuk kedinginan sambil bersandar di rolling door ruko itu. Tidak lama kemudian, sayup-sayup, pria itu mendengar suara tangisan yang menyayat hati dari dalam ruko. Suara tangisan? Kayaknya itu suara wanita. Jangan-jangan ada cewek kejebak dalam ruko. Pria itu kemudian membuka rolling door yang tak terkunci. Pelan-pelan dia melangkahkan kaki. Bau apek dan lembab langsung menyeruak ketika dia melangkahkan kaki masuk ke dalam ruko. Suara tangisan semakin keras terdengar dan suara itu berada di sebuah kamar yang ada di dalam ruko. Pelan-pelan, orang tua itu mendekat ke pintu kamar. Dia memutar gagang pintu. Bau wangi bunga mawar yang biasa untuk nyekar langsung menyeruak. Matanya memandang ke dalam kamar. Tak didapatinya apapun dalam kamar itu. Lalu dia masuk perlahan ke dalam kamar. Tiba-tiba, bulu kuduknya meremang. Dan tak lama kemudian, dari belakangnya terdengar suara. "Bang, minta darah bang." Suara seorang wanita berucap datar berulang-ulang. Si pria tua terkejut, kemudian dia menolehkan kepala. Dan tampaklah sesosok pocong bermuka hitam legam bertatap muka dengannya. Pria itu berteriak, lalu berlari kabur keluar ruko. Nah, itu dia sebuah kisah hidup dari Prapto yang sempat melakukan sebuah pesugihan tali pocong. Dan untungnya dia sempat bertobat di sisa kehidupannya. Terima kasih untuk Mas Zaki yang sudah menuliskan kisah ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Adapa Gerangan yang selalu mensupport channel ini. Bagi teman-teman yang sudah menyimak tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.